wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak pelajar semua dengan pembelajaran kita berikut ini tentang hukum Coulomb. Ya, ada yang kesulitan dengan penyelesaian soal hukum Coulomb? Mari ikuti kegiatan berikut dan pembahasannya. Jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah. Yang penting peserta didik yang baik adalah mereka yang memiliki semangat untuk selalu menyelesaikan masalah yang diberikan dan jangan putus asa ya. Nah, mari kita ikuti, kita membahas tentang hukum Coulomb. Ya, anak-anak pelajar semua, kita tahu ada banyak yang mengeluh ya tentang pembelajaran hukum Coulomb. Dibilang ribet, rumit karena rumusnya atau apa ya. Sebenarnya tidak rumit kalau kita pahami kunci-kunci dari penyelesaian hukum Coulomb. Yang pertama kita harus tahu dahulu apa itu hukum Coulomb. Satu hukum yang menyelidiki tentang gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik. Jadi benda yang bermuatan listrik kalau dia didekatkan satu sama lain bisa tarik menarik kalau dia itu berlawanan muatannya. Tapi kalau dia sejenis, misalnya muatan positif sama positif atau muatan negatif sama negatif, maka dia akan tolak menolak. Sehingga gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik itu dikenal dengan hukum gaya Coulomb. Ada yang bilang gaya elektrostatika, ada yang bilang juga gaya listrik, ada yang bilang juga gaya Coulomb ya udah tadi ya. Jadi itu adalah yang dinyatakan oleh Coulomb tentang hukumnya yang berhubungan dengan gaya tarik menarik atau tolak menolak dua benda bermuatan. Menurut Coulomb, coba kita buka lagi buku, kita lihat bahwa menurut Coulomb itu besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak dua benda bermuatan listrik itu katanya bahwa besarnya tergantung kepada muatannya. Artinya sebanding dengan muatan. Apa itu sebanding? Kalau muatannya diperbesar, maka hukum gaya Coulombnya juga lebih besar. Jadi artinya tergantung pada muatan listrik yang dimiliki oleh dua benda. Kalau benda satu ini muatannya besar, ini besar pula, maka gaya Coulombnya besar. Sehingga dalam hukum Coulomb itu dinyatakannya bahwa besarnya gaya Coulomb itu berbanding lurus atau sebanding dengan gaya Coulomb yang dihasilkan. Jadi muatannya besar itu menyebabkan gaya Coulomb besar. Kalau kecil maka kecil pula, itu disebut dengan sebanding atau berbanding lurus dalam matematika. Nah, kalau untuk jarak, coba aja ada dua benda kita dekatkan, tentu ini dekat, akan berbeda gaya tariknya atau tolaknya kalau sejarak ini. Nah, kalau jarak berarti gaya tarik menariknya gimana? Pasti kalau jarak jauh dia itu gaya tarik atau tolak menolaknya akan lebih kecil kan? Tapi coba kalau kita dekatkan seperti ini, berarti menjadi gaya tarik atau tolak menolaknya itu akan lebih besar. Nah, dalam hal ini Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak dua benda bermuatan listrik itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, apa berbanding terbalik dengan kuadrat jarak? Makin kecil jaraknya, maka dia semakin besar gaya Coulombnya. Makin jarak, makin jauh atau makin besar jarak dari kedua benda bermuatan listrik itu, maka akan menyebabkan gaya Coulombnya itu akan menjadi kecil. Itulah yang dinyatakan oleh hukum Coulomb berikut. Jadi silakan kita lihat hukum Coulomb berikut, kita pelajari, dan itu dia nyatakan dalam bentuk rumus hukum Coulomb yang tertera seperti ini. Ya, mari kita. Ya, dalam rumus itu kita lihat ada tertulis konstanta K. K atau konstanta hukum Coulomb atau ketetapan hukum Coulomb. Nah, dalam rumus tersebut K itu bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Coulomb yang memang tidak bisa kita rubah dan selalu kita gunakan. Sekarang bagaimana penerapannya di dalam penyelesaian soal? Sekarang kita coba penyelesaian satu soal ini. Ada benda bermuatan listrik, tapi satuannya ini dalam Coulomb. Kedua-duanya dalam Coulomb. Kemudian muatannya tidak ada
tanda-tanda apapun di depan, mungkin itu berarti muatannya positif, sama-sama positif keduanya kalau tidak ada. Tapi kalau ada dibuat positif satu, satu negatif, berarti itu bermuatan satu bermuatan negatif, satu muatan positif ya, gitu. Berarti pengaruhnya pada penyelesaian soal sebenarnya tidak ada, tapi kita tahu ini bendanya bakal tarik menarik kalau dia berlainan muatannya, bakal tolak menolak kalau dia sejenis gitu kan. Itu saja pengaruhnya. Sekarang ada suatu benda bermuatan listrik dalam satuan coulomb kedua-duanya, kemudian jaraknya ada ini dalam satuan sentimeter. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Banyak keluhan dari anak-anak pelajar tidak bisa menyelesaikannya. Sebenarnya bukan penyelesaian soalnya yang rumit, tapi kita harus menguasai dahulu ilmu dasar bilangan berpangkat. Nah, kita lihat dulu ya penyelesaian bilangan. Ya, sebelum kita selesaikan hukum Coulomb, kita pelajari dahulu bahwa ada satu sifat daripada bilangan berpangkat dalam penyelesaiannya. Yang pertama, perkalian dalam bilangan berpangkat itu yang kita gunakan. Sekarang kita mengalihkan bilangan berpangkat, misalnya 10 pangkat 9 kita kali 9 kali 10 pangkat 9 kita kali dengan 4 kali 10 pangkat 2, kemudian kali lagi misalnya 2 kali 10 pangkat 5. Nah, dalam penyelesaiannya kita akan mengerjakan soal tersebut. Yang pertama, angka di depannya kita kalikan dahulu, kemudian kita biarkan, kemudian bilangan pokoknya 10 itu meskipun ada 3, 10, 10, 10 itu tidak kita kali, tetap kita tulis hanya 1, 10 saja. Kemudian pangkatnya ada 9, ada pangkat 2, kemudian ada pangkat berikutnya, kita jumlahkan pangkatnya. Berarti perkaliannya adalah angka di depan tadi dikali dengan 10 pangkat daripada angka pangkat yang sudah kita jumlah. Nah, itu dalam perkaliannya. Kemudian kalau di dalam pembagian, pembagian daripada bilangan berpangkat. Misalnya kita lakukan ini pembagiannya. Sekarang pembagian bilangan berpangkat. Misalnya kita mau membagi bilangan berpangkat adalah 20 kali 10 pangkat 6. Mau kita bagi dengan 4 kali 10 pangkat 3. Maka dalam pembagiannya itu yang kita bagi itu hanya bagian di depannya, angka 20 dibagi dengan angka di depan, kemudian bilangan 10-nya tidak kita bagi, pangkatnya kita kurangkan. Nah, begitu deh dalam penyelesaian hukum Coulomb, rumitnya itu hanyalah karena di sana. Kemudian lagi yang perlu kita tahu juga bahwa satuan-satuan dalam hukum Coulomb perlu kita konversi. Kalau kita bertemu ada satuan dalam misalnya mikrocoulomb seperti ini, kita konversi dahulu ke Coulomb, baru kita masukkan dalam rumus hukum Coulomb. Nah, anak-anak semua, mari kita coba, mari kita lihat semua soal-soal yang berhubungan dengan hukum Coulomb. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan semoga ini bisa membantu masalah kita semua dalam penyelesaian hukum Coulomb. Selamat bekerja dan cobakan latihan ini lagi. Silakan coba latih diri kamu, jangan putus asa karena tidak ada orang yang tidak akan bisa selagi dia berusaha. Ya, demikian saja, kita coba lagi ya.